Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Pada Sabat siang ini saya rindu mengajak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu oleh karena kasih karuniamu begitu limpah bagi kami. Saatnya kami untuk menyediakan hati oleh karena firman-Mu segera dibentangkan. Kiranya kasih karunia Tuhan, kuasa Rohul Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah firman ini menguatkan iman percaya kami dan siap untuk menantikan kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia sosial, dalam hidup sosial, kita membutuhkan mengenal satu dengan yang lain, membutuhkan sahabat. Ada satu pepatah bahwa a man is not an island, bahwa manusia itu bukanlah sebuah pulau yang bisa hidup sendiri, berdiri sendiri, tetapi kita ini diciptakan menjadi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di sekitar kita. Pada saat ini, pekabaran yang saya mau bawakan kepada kita yaitu dengan satu judul, tidak kenal maka tak sayang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu nama yang perlu kita kenal di dalam Alkitab ini. Oleh karena nama ini adalah merupakan keselamatan, kehidupan, berkat, dan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam aspek kehidupan di atas dunia ini. Di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, firman Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti datang muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Satu ajakan yang besar yang dibutuhkan dunia saat ini adalah mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini sudah jatuh ke dalam lumpur dosa, terperangkap atas kuasa kegelapan. Dunia di mana kita ada sekarang ini penuh dengan akibat-akibat daripada pelanggaran itu. Kejahatan, kelaparan, kemiskinan, penyakit, bahkan kematian. Dan untuk memulihkan keadaan ini, untuk keluar dalam situasi yang seperti ini, kita membutuhkan satu oknum yang boleh memberikan kepada kita kehidupan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang ditolak oleh banyak orang, Yesus yang sama, yang harusnya menjadi milik saudara dan saya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada waktu dia ada di atas dunia ini, Yesus pernah bertanya, siapakah aku ini? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan.
dan dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudaraku yang kasih, siapakah dia yang kita mau kenal hari ini? Dia adalah Allah dan pencipta. Siapa saudaraku? Yesus Kristus. Saya tidak tahu sampai hari ini apa alasan manusia, bahkan yang sudah belajar firman Allah ini, akhirnya menolak Yesus sebagai Allah. Nyata dalam firman Tuhan, mengaku sebagai pengikut Yesus, percaya kepada firman Allah, kitab suci ini, tetapi siap dan berani mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan atau Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Allah, bagaimana dunia ini diciptakan? Manusia tidak bisa menciptakan manusia. Saudaraku, manusia bisa menciptakan dari apa yang sudah ada, dan itu benda-benda mati yang sudah dibentuk ya, menjadi seperti ini. Ada laptop, ada mikrofon, kacamata yang saya pakai, dan lain sebagainya. Tetapi manusia tidak dapat menciptakan yang namanya makhluk hidup. Saudaraku yang kasih, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Sesungguhnya dialah Yesus itu. Kenapa disebut namanya Yesus? Karena dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Dialah Immanuel. Kenapa dia disebut Immanuel? Yang artinya Allah menyertai kita. Karena dia datang ke dunia ini rindu bersama-sama dengan manusia. Dan Tuhan rindu bersama dengan manusia bukan sehari. Itu yang kita tunggu, saudara. Akan terjadi Immanuel adalah setelah kita sama-sama 1000 tahun di dalam kerajaan sorga dan selama-lamanya di dunia baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah dia itu yang harus engkau kenal dan saya kenal? Dia adalah Yesus, Allah pencipta, anak domba Allah. Dia disebut sebagai anak domba Allah oleh karena dialah yang dikorbankan di atas kayu salib menjadi ya, penghapus dosa dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, namanya yang lain dia disebut sebagai juru selamat dunia. Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah kewargaan dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa dalam Kisah pasal 4 ayat 12 katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudaraku, ya, sudah nyata, sudah jelas bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, Immanuel yang mau bersama-sama dengan umatnya. Dia adalah pencipta, dan dia juga adalah yang menghapus dosa dunia ini. Siapa namanya yang lain disebut? Dia adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mudah untuk disampaikan, tapi bila mana ini diamalkan, ini tidaklah mudah, saudara. Bagaimana seorang bisa memberikan nyawanya untuk orang lain? Sulit. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Dia adalah Mesias.
Pada waktu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Lukas 9 ayat 20. Jawab Petrus, Mesias dari Allah, Mesias yang diurapi. Saudara-saudaraku, Yesus yang kita percaya ini, yang berusaha dialihkan oleh setan dalam pemikiran manusia. Kenapa? Karena setan memang betul-betul menjadi musuh dari Yesus Kristus sejak dari sorga. Kecemburuannya yang membara terhadap Yesus Kristus, yang membuat dia dibuang dari sorga. Dan sampai di dunia ini, setan tidak pernah berhenti untuk berusaha menghalangi manusia bertemu dengan Yesus. Jadi ini salah satu tanda bagi saudara dan saya, pada waktu orang sulit menerima Yesus, pada waktu orang sulit menerima Yesus itu untuk juru selamat pribadi mereka, pada saat orang sulit menerima Yesus itu bahwa dia adalah Allah, Allah pencipta, saudaraku ingat, itu adalah strategi dari kuasa kegelapan. Karena dia tahu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi kalau saudara mau selamat, terima Yesus. Kalau saudara mau hidup, terima Yesus. Kalau saudara mau hidup kekal, terima Yesus. Dan itulah semua yang sedang diusahakan oleh setan supaya tidak diterima oleh manusia, karena dia mau saudara binasa bersama-sama dengan setan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah dia yang perlu kita kenal itu? Dia adalah penasehat aja, Raja damai, Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat yang kelima. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia adalah rabi atau guru, ya. Karena dia juga mengajar. Pada waktu ada di dunia ini, Yesus mengajar, ya, melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita tunggu-tunggu itu datang kembali. Dia adalah maha tinggi. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Dia adalah Allah yang harus ditinggikan, saudara. Dia adalah tabib. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini sosok yang harusnya kita terima, yang harusnya kita cari, yang harusnya kita puji, yang harusnya kita sembah? Karena segala kebutuhan manusia dalam keadaan apapun, ada solusi di dalam dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu, Yesus juru selamat dunia ini. Dia adalah imam besar yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa di surga. Ibrani pasal 4 ayat 14 katakan, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Dan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di zaman Israel, bila mana adanya pelayanan Ka'bah, imam besar mempunyai peranan yang sangat penting. Sekali setahun peristiwa ini yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel, dan mereka menunggu dengan hikmat, dengan penuh kecemasan, sebab dosa orang Israel sepanjang tahun
yang sudah ditorehkan, dipercikkan ke tirai penghalang di antara Ka'bah bilik Maha Suci dengan Maha Suci. Saudara yang kasih, catatan dosa itu akan menjadi bersih bila mana imam sekali setahun masuk untuk mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah pekerjaan yang sangat genting, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, karena hanya imam besarlah yang boleh melakukan itu, dan itu dilakukan dulu sekali setahun. Tetapi sekarang Yesus, imam besar kita di sorga, sedang mempertanggungjawabkan di hadapan Bapa, membela saudara dan saya, kita manusia berdosa ini, dengan segala pengorbanannya. Apakah kita tidak menghargai pemberian Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia tidak mengenal Dia. Tolong diingat ini, saudara. Dunia tidak mengenal Yesus. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Yohanes 14 ayat 17. Tetapi kamu, artinya kita yang sekarang ini telah menerima Yesus Kristus, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, itulah kehebatan saudara dan saya. Bila mana kita terima Yesus, Dia akan tinggal di dalam kita. Immanuel. Betapa penting pekabaran hari ini, saudara. Karena ini adalah menentukan hidup atau mati. Percaya atau tidak, itu adalah hak saudara. Hidup atau mati ada di tangan saudara. Bila mana engkau menerima Dia, maka kehidupan itu ada. Bila mana engkau menolak, maka kematian akan datang. Apa panggilan kepada dunia? Matius, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memberikan kepada kita satu pekabaran, bahwa Dia adalah lemah lembut. Kuk yang dipikulkan itu, kata Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28-29, adalah ringan. Saudara yang kasih, kalau demikian apa yang Tuhan minta dari kita? Apa yang Tuhan minta dari manusia yang ada di dunia ini? Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya nilai keselamatan itu sederhana untuk didapatkan bila mana saudara percaya kepada Yesus. Jadi langkah kepada keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah sahabat. Karena Dia sendiri yang mengatakan, kamu adalah sahabatku. Tapi bagaimana kita bisa menjadi sahabat Yesus? Yohanes 15 ayat 14 katakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu sahabatku. Luar biasa.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini kalau kita mempunyai sahabat orang-orang yang terkenal, punya jabatan, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di perusahaan, atau di dalam hidup sosial, kita betapa bangga. Saudaraku, ini adalah raja di atas segala raja berkata kepada saudara hari ini, kamu adalah sahabatku. Tapi bagaimana kita boleh menjadi sahabat Yesus? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus akan datang. Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus nanti yang kedua kali, Dia datang dengan satu kemuliaan yang luar biasa. Tidak seperti waktu Dia datang pertama kali, dihina, disiksa, disalibkan, tetapi nanti Dia datang sebagai seorang hakim yang membawa upah bagi orang yang percaya dan penghakiman, penghukuman bagi orang-orang yang jahat. Di saat itulah orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, mereka akan teriak kepada gunung, teriak kepada bangunan-bangunan dan bongkahan-bongkahan batu-batu, gunung-gunung itu akan menimpa mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila anak manusia datang, Dia datang dalam kemuliaan. Semua malaikat bersama-sama dengan Dia, dan Ia bertahta di atas kemuliaan itu. Matius 25 ayat 31. Dan bagaimana dengan manusia yang masih hidup? 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52 berkata, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan pada waktu nafiri yang terakhir berbunyi. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Ini adalah sebuah pengharapan, saudaraku. Sekalipun kita dalam dunia ini berjuang bahkan sampai mati, tetapi Yesus akan datang di dalam kemuliaannya, membangkitkan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, di laut, di bumi ini, di mana saja mereka tersebar. Mereka akan memandang kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan orang yang sudah diubahkan, yang masih hidup, untuk diangkat ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, berjuanglah. Karena itu saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya melihat dalam pengalaman saya dalam penggembalaan, ada banyak orang di dalam gereja yang mengaku umat Tuhan, yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kalau dikasih tugas pelayanan selalu menghindar. Tidak jarang sudah dikasih jabatan, tapi tidak melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bertobatlah. Karena kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Dan setiap tugas yang dipercayakan, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkan kepadanya. Akan diminta pertanggungjawaban, saudara. Itulah sebab dikatakan di sini, justru kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Sekali lagi dalam pekabaran hari ini,
Mari kita mengenal. Dan ada satu kata, dan berusaha. Jadi bukan hanya mengenal, tapi berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena ia akan datang seperti fajar, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, yang memberikan berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau betul-betul engkau mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus, engkau tidak akan menghindar dari tanggung jawabmu. Engkau tidak akan menutup mata dari sekelilingmu. Engkau tidak akan membiarkan tanganmu tertutup kepada orang lain. Engkau tidak akan merasa berat untuk membuka perbendaharaan-mu untuk menolong orang lain. Engkau tidak akan membiarkan pikiranmu dikendalikan oleh kuasa kegelapan untuk mementingkan diri. Orang yang mengenal Tuhan, yang mengenal Yesus Kristus, dia adalah seorang yang rela berkorban dan rendah hati, tidak mau berdebat, tidak banyak berargumentasi, tetapi melakukan dengan tekun apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semoga firman pada siang hari ini boleh memberikan kepada kita satu kekuatan, mengingatkan kita kalau selama ini kita lengah, sekarang berjuang saudara, berdiri, teguh berdiri, karena tidak akan sia-sia perjuangan, tidak sia-sia semua akan pelayanan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami puji muliakan Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu limpah. Terima kasih Bapa karena kami sudah mengenal Yesus Kristus. Dia adalah imam, Dia adalah Mesias, Dia adalah guru, Dia adalah tabib, Dia adalah juru selamat, Immanuel. Dia adalah Raja, penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Bapa di sorga, Yesus yang meminta kami untuk melakukan perintah-perintah. Tuhan, tolong kami, berikan kami kuasa, agar kami bukan hanya pendengar, bukan hanya orang yang mengaku percaya, tapi biarlah kami pelaku firman yang rendah hati, yang mau berkorban, karena kami rindu bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati negara kami, berkati pelayanan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon kedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.